Arya Anggraini, mahasiswa semester 6 Lokal C, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai anak dengan gangguan emosi atau biasa disebut dengan tunalaras. Sebelum saya akan membahasnya, jangan lupa terlebih dahulu untuk like dan subscribe channel saya ya. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke materinya. Mengenai anak dengan gangguan emosi atau yang biasa disebut dengan tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang umumnya diterima sesuai dengan usia, etnis, ataupun budaya. Anak dengan gangguan emosi ataupun tunalaras adalah anak yang berperilaku menyimpang, baik pada taraf sedang, berat, dan sangat berat pada usia anak dan remaja, sehingga dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan. Oleh karena itu, perlunya pelayanan dan pendidikan secara khusus. Adapun kelainan tunalaras ataupun gangguan emosi memiliki unsur yang pertama, tingkah anak menyimpang dari standar yang diterima umum. Yang kedua, derajat penyimpang tingkah laku dari standar umum sudah ekstrim. Yang ketiga, lamanya waktu pola tingkah laku itu dilakukan. Tunalaras memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, cenderung membangkang. Kedua, mudah emosional atau mudah marah. Yang ketiga, sering melakukan tindakan agresif. Yang keempat, sering bertindak melanggar norma. Yang kelima, prestasi belajar rendah dan sering bolos. Gangguan emosi atau tunalaras dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah externalizing behavior, contohnya seperti perilaku agresif, pembangkang, tidak patuh, dan kurangnya kendali diri. Kedua adalah gangguan internalizing behavior, contohnya seperti depresi, kecemasan, kecenderungan untuk bunuh diri, dan menarik diri dari interaksi sosial. Dalam menghadapi anak tunalaras di kelas, guru harus memiliki keahlian dalam memahami, melakukan asesmen, dan mengelola gangguan emosi. Adapun kebutuhan pembelajaran bagi anak tunalaras ataupun gangguan emosi yang pertama adalah perlu adanya penataan yang kondusif. Yang kedua, kurikulum hendaknya disesuaikan dengan hambatan yang dihadapi oleh anak. Yang ketiga, adanya kegiatan yang sesuai minat dan bakat anak tersebut. Dan untuk strategi umum untuk mencegah gangguan emosi ataupun tunalaras pada anak, yang pertama, memberikan terapi individu dan keluarga. Yang kedua, mengajarkan keluarga cara-cara baru berinteraksi. Yang ketiga, pendidikan moral. Keempat, memberikan pelatihan karakteristik. Kelima, memberikan kesehatan anak-anak. Dan terakhir yang keenam ialah memberikan intervensi medis. Kalau kita bicara mengenai tantrum, sebenarnya penjelasannya gitu sampai anak melakukan hal itu, guling-gulingan, ngamuk sama orang tua. Kenapa dia sebenarnya, Mbak? Jadi itu sebenarnya saya mau jelasin dulu awalnya. Memang kondisi ini sebenarnya normal di anak-anak. Jadi terutama di usia 2 sampai 4 tahun memang biasanya anak-anak mengalami fase ini. Fase tantrum, fase luapan emosinya mereka, frustrasinya, ekspresi frustasinya mereka, kepengen sesuatu tapi nggak dikasih gitu. Jadi biasanya anaknya marah-marah, nangis, guling-guling gitu. Tapi maksudnya kan orang tua memang nggak boleh selalu ngasih gitu kan Mbak ke anak. Maksudnya harus didisiplinkan. Tapi kalau misalnya sang anak sampai ngamuk-ngamuk kayak gini tuh gimana jadinya? Jadi ini memang sebenarnya salah satu fase tumbuh kembang anak. Jadi transisi anak mengekspresikan sesuatu harusnya lewat kata-kata, tapi karena dia belum bisa, akhirnya melalui tangisan, melalui jeritan, melalui tingkah laku yang guling-guling itu. Jadi orang tua tugasnya adalah mengarahkan si anak ini untuk agar dia mengekspresikannya dengan benar, yaitu dengan kata-kata yang benar gitu, bukan dengan
perilaku seperti itu. Pada saat umur itu kan memang belum bisa bicara ya, Betul. belum bisa ngomong, jadi mereka meluapkan emosinya itu, keinginannya itu dengan Acting out, guling-guling iya, seperti betul. itu ya. Mau gitu. Jadi dia nggak belajar dari kecil, dia nggak belajar, nggak ditangani dengan baik dari kecil, ya terus-terusan sampai dia dewasa, caranya dia akan terus seperti itu. Jadi usia yang disebut wajar untuk tantrum misalnya itu Toleransi kita sampai usia 5 tahun. 0 sampai 5. Iya, sebenarnya sampai 4 tahun, tapi kita toleransi lah 1 tahun sampai 5 tahun. Kalau sudah di atas 5 tahun masih tantrum, berarti harus dilihat nih kondisi apa yang menyebabkan dia demikian. Apakah karena memang belum matang secara bicara atau karena pola asuh orang tua yang salah. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya jelaskan mengenai gangguan emosi anak atau tunalaras. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.